Halo Sobat Asaliso, kali ini saya akan mereview sebuah smartphone dengan judul Polytron Quadra W7450. Kenapa kita pilih W7450 ini? Karena sampai saat ini banyak banget para pengguna W7450 yang merasa puas dengan harganya dan kualitasnya yang lumayan, dimana sampai saat ini pun masih sanggup menjalankan game HD dengan kualitas yang bisa dibilang sangat baik. W7450 ini saat ini sudah tidak diproduksi lagi dan juga masih tetap banyak diincar oleh para pencintanya, dimana dengan operasi sistemnya Jelly Bean dan kamera 8 megapiksel, RAM 1 GB, dan juga dengan kamera depan sekitar 2 megapiksel, dan prosesornya pun quad core. Terakhir kali saya lihat sih harganya masih sekitar 1,5 juta atau 1,7 juta, sekitar segitulah. Untuk desain interface-nya masih mengikuti Google, sama seperti Google, dan LED home button-nya juga jika tidak difungsikan dia akan mati. Di sini desainnya nyaman dipegang ya, sangat nyaman karena pas banget buat tangan saya. Dan juga modelnya juga bisa dibilang oke sih. Handphone ini sudah cukup lama sih sebenarnya, tapi baru kali ini saya bisa mereview karena sempat ada masalah sebelumnya di BBM-nya yang versi sekitar 2 titik berapa itu saya lupa, tidak bisa diinstal di sini. Jadi programnya tidak bisa jalan atau otomatis, dan sekarang sudah mulai ada update yang terbaru, yang versi sekarang yang udah emoticonnya keren-keren itu sudah bisa diinstal di sini. Sebelumnya hanya menggunakan file APK-nya saja untuk diinstal di sini. Sekarang sudah mulai bisa dengan tampilan BBM yang baru. Oh iya, biasanya jika kita menginstal ulang atau merestart ulang ponsel ini, jadi di flash ulang, itu seperti aplikasi lainnya. Di sini sudah saya uninstall ya. Itu biasanya ini jika dia bawaan standar dari OS dari si Quadra ini biasanya tidak bisa ada bug ya, tidak bisa berfungsi. Jadi biasanya kita harus uninstall dan install ulang dengan versi terbaru di Play Store. Untuk aplikasi yang lain bisa berjalan dengan baik, normal, itu aja. Dan versi ini masih ada kerjasama dengan perusahaan asal Beijing yaitu Gionee. Jadi hardware-nya dan kualitasnya juga sangat menjanjikan. Oh iya, ada lagi kelemahan dari si Quadra ini, yakni tombol powernya jangan terlalu sering digunakan ya, apalagi jika penggunanya itu kasar, karena biasanya sering ada error. Dan juga port charger, berhati-hati jika menggunakan port charger. Kelemahannya biasanya selama saya menggunakan ponsel ini, itu kelemahannya adalah sering tidak bisa connect atau sering putus. Nah, itu kita harus bawa ke service centernya, dan service centernya pun itu biasanya dikirim kembali ke Kudus di pabriknya untuk diservis atau diperbaiki. Ya, memakan waktu yang cukup lama, sekitar 2 mingguan, tapi ya lumayan gratis. Kalau habis garansi harus bayar, tapi kalau masih ada garansi ya gratis. Dan saya sukanya dari si Polytron ini, itu service centernya lumayan, jadi gak juga mahal, tapi kualitasnya oke lah, walaupun sering bolak-balik gitu. Tapi gak masalah, tetap senang dengan HP ini.
walaupun desain interface-nya juga masih standar, tapi kalau di custom juga banyak sih yang sudah custom ROM-nya juga oke sih. Oh iya, di kamera kita lihat kameranya 8 megapiksel. Di sini mana ya? Oh ya, sudah dari bawaannya sudah ada aplikasi kamera panorama loh. Nah, dan juga ada aplikasi dari Polytron. Ini biasanya kalau kita buka ini langsung terkonek di website Polytron, dan ada blibli.com, YouTube, pemutar videonya sudah ada. Dan juga dapat game ini si Fishing Joy, Kompas, terus ada Kingsoft Office yang udah bawaan dari handphone ini. Jika kita flash ulang dia akan muncul kembali. Ya, untuk musiknya juga, oh ini HP baru saya flash ya. Untuk musiknya juga masih kosong, belum ada memory cardnya. Nah, saya jepret. Ini untuk kamera depan. Hasilnya juga gak buruk-buruk amat. Dari sekian handphone lokal yang saya temui, dari mulai versi brand E dan brand M serta brand N, itu ini yang paling saya suka gitu. Kameranya itu, harganya juga ya cukup lah buat di kantong, nggak terlalu mahal. Hasil jepretan ini di dalam ruangan aja ya, kita coba. Mana. Oke. Sangat fokus sekali, bagus. Ini yang bikin saya demen dengan handphone ini. Harganya murah, tapi fokus. Maaf, tadi jika ada brand air mineral itu bukan sponsor atau bukan promosi, cuman buat ngetes aja. Ini di dalam ruangan dengan hasil kualitas yang bisa dibilang jernih. Apa ya? Hasilnya bagus gitu. Ya cukup puas lah ya untuk harga segini. Kamera depannya juga, jika kita lihat ya seperti ini. Nah, ini gambar saya nih, jelek banget kan? Ya, ini saya rekam dengan kamera digital. Hasil kamera depannya lumayan buat yang selfie, yang hobi selfie ya. Yang hobi selfie ini bisa bikin kamu makin cantik dan makin ganteng. Untuk kamera belakang kita cek di luar ruangan. Ya, ada bayangan. Ini hasilnya juga asik gitu. Semakin banyak semakin banyak porsi cahaya yang ada di lingkungan kita atau di sekitar ponsel ini, semakin bagus hasil kameranya. Ya, walaupun kadang-kadang kalau kita harus main di tempat yang gelap itu gambarnya agak kurang terang ya, karena yaitu kurang cahaya. Tapi jika dia di area yang lingkungannya banyak cahaya, itu hasil jepretnya bagus gitu. Ya nggak malu-maluin lah buat harga ya, bisa buat nyaingin iPhone 4G atau 4S ya, lumayan. Ya, untuk benchmarknya kita lihat ini. Oh ya, ada aplikasi cleanernya langsung bawaan dari si Polytron Quadra W7450 ini. Nah, ini apa aja speknya bisa kita lihat. Dengan MediaTek MT6589 1,21 GHz, prosesor quad-core ARM Cortex A7, dan ini RAM-nya itu 1 GB, dan
case-nya. Aduh, ini ada iklan lagi nih, maaf, gratisan, maklum ya. Ini dia dengan layarnya resolusinya masih 540 x 960 pixel, dan internal memorinya masih sekitar 2,5 giga. Ya lumayan lah ya untuk handphone seperti ini. Ini juga ada hardware-nya, boardnya itu masih ya seperti saya bilang tadi, masih pabrikan dari Gionee ya. Jadi kerjasama antara Polytron dan Gionee. Kalau di luar negeri sana untuk custom ROM-nya masih gampang dicari untuk si Polytron seri Quadra W sampai hingga Quadra HD masih banyak, karena ya pokoknya kalau nyari seri Polytron lihat aja yang dirancang, biasanya ada di bawahnya tuh dirancang dari Polytron dan dibuat di Cina. Itu biasanya dia masih ikut dari Gionee. Karena ini termasuk salah satu terobosan dari Polytron Indonesia atau PT Hartono ini untuk membuat smartphone dan bekerja sama dengan pabrik asal Cina. Untuk benchmarknya kita coba dari Antutu. Ini bener-bener saya flash dan baru install beberapa aplikasi aja. Kita uji. Agak menunggu lama, tapi nggak apa-apa. Ya masih lama sekali, lumayan ya. Kita lihat hampir tidak ada lag sama sekali. Ya ini benchmarknya di bawah Xiaomi Mi 2 ya, ini 16.142. Ribu lumayan.
untuk handphone ini. Ya buat saing-saingan dengan Redmi ya masih bisa lah ya, cuman kameranya aja mungkin dengan Redmi itu masih kalah. Dan juga ini, oh iya, ada lagi baterai dari si Quadra ini waktu zamannya saya beli dulu itu sudah 2100 mAh, lumayan kan. Jadi satu hari itu kalau pemakaian normal masih bisa lah ngecas satu harian. Dan juga yang saya suka dari Polytron itu dia memberikan fitur video call tanpa harus menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Skype atau dan lain-lain. Itu dia sudah bisa video call, dan kedua SIM cardnya itu sudah support dengan 3G atau HSDPA. Dan satu lagi, jangan pernah sekali-sekali koneksikan Bluetooth Polytron Quadra ini dengan si BlackBerry, apalagi BlackBerry yang seri di bawah, yang zaman dulu yang masih QWERTY itu. Si BlackBerry itu bisa restart ulang atau hang dengan sini, karena ini mungkin pengaruh dari si Polytron ini sudah menggunakan Bluetooth versi 4.0. ya itu jangan pernah sekali-sekali ya. Dengan Nokia pun sama. Jadi memang bener-bener ini ponsel untuk Bluetoothan sangat-sangat ribet. Tapi untuk yang lainnya sangat seneng ya. Saya seneng banget dengan ponsel ini, karena waktu itu juga harganya masih 2 jutaan saya beli. Waktu zaman dulu masih quad-core awal-awal muncul, dia juga udah memunculkan quad-core yang serinya ini. Dan banyak di forum-forum yang demen dengan ponsel ini dengan si Crystal Wizard W2430. Iya, itu banyak yang suka karena custom ROM-nya gampang. Maksudnya di mana-mana juga ada, di forum internasional pun ada untuk si Gionee ini. Itu. Ya, mungkin itu aja reviewnya untuk si benchmarknya itu sendiri. Benchmarknya si Quadra ini menempati di 16.142 ya, lumayan ya. Peringkatnya juga di bawah si Mitu mana nggak kelihatan ini. Oh, itu Mitu ya kan. Maaf, kameranya tidak. Ini speknya. Rendernya sudah menggunakan Power VR SGX 544MP. Kamera 8 megapiksel, bisa beresolusi hingga 3264 kali 2448. Ya, asik kan? Harganya murah loh. Sekarang mungkin sudah susah carinya karena memang si Quadra ini udah nggak diproduksi lagi ya. Sekian review dari kami. Saya Silo dari Asal ISO Channel Team. Selamat menikmati dan semoga video ini dapat bermanfaat, atau bagi yang pengen mencari HP second atau HP baru, HP apapun itu yang dengan harga yang murah atau yang mahal. Semoga bisa terbantu dengan adanya review dari kami Asal ISO Team dan di Asal ISO, dan tetap kalau bisa subscribe ya di Asal ISO Channel. Sorry ngomongnya agak terbata-bata, soalnya saya nggak berpengalaman di bidang ini, cuman ngomong-ngomong itu nggak berpengalaman. Ya sudah, itu aja ya. Ya, terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di review berikutnya.